Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tentang persamaan matriks. Jadi kalau pada persamaan matriks, kunci utamanya adalah ketika posisinya sama, dipastikan nilainya juga akan sama. Jadi sekali lagi, patokannya adalah dengan yang posisinya sama. Oke, kita coba untuk nomor 1. Di nomor 1 ini ada dua matriks yang di sebelah kiri dengan matriks yang di sebelah kanan. Nah, berdasarkan teori yang tadi, ketika posisinya sama, nilainya juga sama. Artinya apa? Yang di kiri atas ini pasti akan sama dengan yang kiri atas. Nah, kemudian untuk yang kanan atas ini juga akan sama dengan kanan atas. Jadi dari sini kita lihat ya, nilai A-nya akan sama dengan min 7. Kemudian yang kiri bawah akan sama juga yang kiri bawah. Berarti nilai B sama dengan 3. Dan nilai yang kanan bawah akan sama juga dengan nilai yang kanan bawah. Nah, dari sini kita dapat ya nilai A-nya, yaitu min 7 ditambah B-nya kita dapat yaitu 3. Min 7 tambah 3 kita punya min 4. Oke, untuk yang nomor 2 ini pun sejenis. Yang diminta adalah nilai C-nya. Kalau kita lihat posisi C ini ada di paling kanan bagian bawah. Nah, berarti kan kita punya min C sama dengan A kali B. Tapi dari sini kita kan belum dapat berapa A sama B-nya. Jadi langkah awal kita cari yang nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu. Oke, kalau kita perhatikan kembali, nilai A ini ada di tengah bagian atas. Maka ingat, posisinya juga harus sama dengan tengah bagian atas. Nah, dari sini kan kita dapat nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian nilai B-nya. Nilai B-nya juga sama ya. Yang bagian kiri paling bawah ini dengan bagian kiri paling bawah. Berarti B sama dengan 2A. Sebelumnya kita udah punya dapat A-nya adalah 2. Berarti A-nya bisa langsung dimasukkan. Jadi kita punya B sama dengan 2 kali 2. Atau dapat ya, B-nya adalah 4. Nah, kembali ke nilai C. Sebelumnya kita punya min C sama dengan A kali B. Oke, A-nya udah ada, bisa langsung kita masukkan. B-nya juga udah ada, boleh langsung diganti. Berarti min C sama dengan 8. Ingat, kita butuh C-nya saja, maka min-nya pindahkan dulu. Jadi C-nya adalah min 8. Oke, untuk yang nomor 3. Kalau di operasi hitungnya ada penjumlahan, maka bisa kita rapihkan dulu matriks yang sebelah kiri. Jadi kalau masih ada operasi hitungnya dituntaskan terlebih dahulu. Berarti kita mau hitung semua boleh, atau langsung ke nilai yang dibutuhkan saja juga boleh. Nah, kalau kita lihat kita mau mencari nilai X plus Y. Jadi kita cari yang ada X dan ada Y-nya saja. Kalau kita lihat, nah ini kan ada X. Berarti bagian kanan atas. Terus yang kiri atas gimana? Kita kasih strip saja karena nggak kita butuhkan. Untuk yang kanan atas berarti X min 2 tambah dengan bagian, ingat kalau penjumlahan harus posisinya sama. Berarti tambah 8. Nah, terus yang kiri bawah 3 ditambah Y. Nah, ini kita butuhkan ya, karena ada huruf Y-nya. Terus bagian yang kanan bawah 2 ditambah min 6. Ini tidak kita butuhkan sama sekali, karena tidak mengandung huruf X ataupun huruf Y. Nah, di matriks yang sampingnya, ingat, kalau persamaan yang posisinya sama. Jadi yang kiri bawah sama kanan bawah ini langsung kita stripkan saja ya, karena tidak kita butuhkan. Jadi kita ambil yang kanan atas dengan yang kiri bawah. Nah, kalau sudah, baru persamaan kita bisa cek terlebih dahulu. Yang X min 2 plus 8 sama dengan 20. Oke, X min 2 plus 8 berarti kan jadinya plus 6. Sama dengan 20. 6-nya pindah dulu. Berarti X sama dengan 20 dikurang 6. Dari sini dapat ya, X-nya adalah 14. Untuk nilai Y-nya berarti yang kiri bawah. Jadi
yang 3 plus Y dengan min 8. Oke, 3 plus Y sama dengan min 8. 3-nya pindah, berarti Y sama dengan min 8 min 3. Sehingga dapat ya, Y-nya adalah min 11. Oke, X plus Y berarti 14 dikurang 11. Jadi dapat nilainya 3. Oke, untuk yang nomor 4 ini pun sejenis, ada operasi hitung yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau kita cek yang kiri atas sama, ini tidak kita butuhkan ya, karena tidak ada nilai X maupun nilai Y. Nah, dari sini nih, ini kanan atas dengan kanan atas ada nilai X dan nilai Y, maka bisa kita rapihkan terlebih dahulu. Berarti 2X min Y plus 12. Kemudian yang kiri bawah 8 tambah 3 ini juga tidak kita gunakan karena tidak ada nilai X-nya ataupun nilai Y-nya. Berarti yang bagian kanan bawah, nah ini baru kita gunakan. Jadi min 12 plus 4Y, nah nilainya sama dengan, ini tidak kita gunakan, langsung ke bagian kanan atas. Jadi 10 dengan 20. Nah dari sini berarti kita punya ya 2X min Y plus 12 sama dengan 10. 12-nya pindah, jadi 2X min Y sama dengan 10 dikurang 12. Berarti kan dapat ya 2X min Y sama dengan min 2. Nah dari sini kita belum punya berapa X dan Y-nya, maka kita ambil persamaan yang lain lagi, yaitu yang min 12 plus 4Y sama dengan 20. Min 12-nya pindahin, berarti jadinya plus. Berarti kita punya 4Y sama dengan 20 plus 12. Nah, Y-nya dapat ya 32 dibagi 4. Sehingga kita punya Y-nya 8. Oke, Y-nya sudah dapat. Kembalikan ke soal. Berarti 2X min Y-nya kita ganti langsung 8 sama dengan min 2. Min 8-nya pindah. Berarti kan dapat di sini 2X sama dengan min 2 min 8. Min 2 tambah ya sekarang karena 8-nya pindah. Jadi utang 2 bayar 8, kita masih punya 6. Berarti untuk X-nya tinggal kita bagi. Jadi X-nya 6 bagi 2 atau dapat X-nya 3. Oke, X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, masukkan ke pertanyaan X plus Y. Jadi 3 plus 8, totalnya dapat 11. Oke. Oke, untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini pun sejenis. Kalau ada operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan, ingat yang posisinya sama yang kita sederhanakan. Jadi kalau kita punya A min B sama dengan C. Nah, A-nya itu kan kita punya min 4, 8, A 7. B-nya 3, 6, 4, B. C-nya 10, min 8, 6, 2. Nah, kalau yang kiri atas ini tidak kita gunakan ya, karena tidak ada hurufnya sama sekali. Terus yang kanan atas ini juga tidak kita gunakan, karena tidak ada hurufnya sama sekali. Terus yang digunakan yang mana? Yang kiri bawah. Nah, di kiri bawah ini ada A dikurang dengan 6. Terus yang kanan bawah 7 dikurang kanan bawahnya lagi berarti dengan B. Nah, posisinya ini juga tidak kita gunakan. Bawahnya langsung ya, min 8 dengan 2. Oke, untuk posisi yang sama ini bisa kita cari langsung. Jadi yang kiri bawah yaitu A min 6 sama dengan bawahnya min 8. Min 6-nya bisa kita pindah, jadi min 8 plus 6. Dapat A-nya min 2. Terus untuk yang kanan bawah ini juga sama ya. 7 min B sama dengan 2. Kalau kita mau mencari B-nya, lihat ini B-nya masih minus, maka B-nya saja yang kita pindah. 2-nya
tukar tempat. Jadi kayak 7 min 2 sama dengan B nya jadi positif, sehingga dapat B nya adalah positif 5. Oke, di sini A min B bisa kita masukkan, berarti min 2 plus 5, sehingga dapat nilainya adalah 3. Oke, yang ini aman. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ada operasi hitung seperti ini. Berarti untuk solusinya hitung terlebih dahulu dalam kurung. Nah, karena ini ada penjumlahan dan ada perkalian dalam kurung, maka tetap hitung dalam kurungnya dulu. Jadi ingat ya, kalau penjumlahan yang posisinya sama, berarti yang kiri atas dengan kiri atas. Jadi 0 tambah K, hasilnya kita punya K. Kanan atas dengan kanan atas, berarti 1 tambah 2 kita punya 3. Kiri bawah dengan kiri bawah, 3 tambah 1 kita punya 4. Kanan bawah dengan kanan bawah, 4 tambah 0 kita punya 4. Dikali, nah ini min 1, 3, 0, 1 sama dengan 1, 8, 3, 4. Nah, ini perkalian matriks. Jangan lupa, perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Dan untuk mengalikannya, depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti K kali min 1 ditambah 3 kali 3. Untuk yang lain apakah perlu dihitung? Sebetulnya nggak usah. Loh, kenapa? Karena ini kan ada nilai K nya langsung. Jadi kalau udah ada yang mewakili, yang lain pasti nanti hasil K nya sama. Jadi langsung kita stripkan saja. Oke, sekarang bisa kita cari nilai K nya. Min 1 kali K berarti min K. 3 tambah 3, 9. Nilainya sama dengan 1. 9-nya pindah, jadi min K sama dengan 1 min 9 ya. Sehingga dapat min 8 bagi min 1, atau dapat K nya adalah 8. Oke, untuk yang nomor 7. Nah, di soal yang nomor 7 ini dalam kurungnya perkalian dulu. Maka konsepnya seperti yang nomor 6, kita rapihkan nilai dari perkaliannya terlebih dahulu. Oke, kita bisa ingat kembali, ini baris kali kolom. Berarti sama ya cara contohnya di sini, depan kali depan 2 kali 1, terus tambah K kali 3. Terus dengan yang belakang kita kalikan juga, berarti 2 kali 2 tambah K kali min 1. Oke, yang atas sudah. Sekarang giliran yang bawah. Tetap sama, baris kita ambil yang ke samping, kolom kita ambil yang ke bawah. Jadi 1 kali 1 tambah 5 kali 3. Oke, kalau sudah, sekarang dengan yang belakang 1, 5, 2 min 1. Berarti 1 kali 2 tambah 5 kali min 1. Oke, dari sini kan kalau kita hitung 2 plus 3K, kemudian 1 plus 15 ya, 16. Terus 4 min K, 2 min 5 berarti min 3. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. 2 plus 3K, 16, 4 min K, min 3. Nah, oke, dari perkalian matriks ini baru kita bisa ambil, jangan lupa baris kali kolom. Berarti yang ke samping ini kita kalikan dengan yang ke bawah. Nah, ini posisinya kita batasi dulu. Nah, ini ya, baris kali kolom, berarti depan kali depan. Jadi 1 kali 2K plus 3 tetap berarti 2K plus 2 plus 3K. Terus yang belakang kali yang belakang, 2 kali 16 kita punya 32. Untuk yang lain tidak kita gunakan, langsung bisa stripkan saja. Untuk yang kiri atas ini 8 berarti ya, ini tidak kita gunakan, jadi kita stripkan saja. Oke, untuk yang kiri atas bisa kita hitung persamaannya. Jadi 3K 2 plus 32 kan kita punya 34. Nilainya sama dengan 8.
Ini boleh dipindahkan dulu. Berarti K-nya 8 dikurang 34. Kita punya 26 ya, min 26. 3-nya perkalian bisa langsung kita pindah. Berarti kita bagi dengan min 3. Oke, kalau sudah, yang diminta si pembuat soal adalah ini. Berarti kita ganti nilai K-nya langsung. Berarti 2 kali min 26 per 3 tambah 4. Nah, ini kan kalau kita hitung min 52 per 3, 4-nya samain penyebut ya. Jadi 4 kali 3, 12. Per bawahnya samain 4, 3. Berarti ini min 40 per 3. Oke, nah untuk yang nomor 8. Tipe soal nomor 8 sama baris kali kolom. Nah, ini barisnya kebetulan cuma 1. Kolomnya juga cuma 1. Berarti ingat kalau cuma 1 seperti ini langsung digabung karena prinsip perkalian. Depan kali depan masih nyambung dengan yang samping. Berarti tengah kali tengah tambah gabung lagi dengan yang samping. Belakang kali belakang, nilainya udah ada sama dengan 10. Nah, dari sini kan kita bisa hitung 0 tambah 2P min 6 sama dengan 10. Min 6-nya pindah, berarti P-nya sama dengan min 10 tambah 6 ya, 16. 2 yang depan pindahin kita bagi. 16 bagi 2 kita punya hasil P-nya adalah 8. Oke, untuk yang nomor 9. Nah, ini yang diminta adalah nilai A dan B-nya. Berarti sama, ada perkalian matriks, ini harus dirapihkan terlebih dahulu. Baris kita kalikan dengan kolom. Berarti 1 kali A tambah 4 kali 2. Terus dengan yang bawahnya ya sekarang. Nah, berarti min 23 dengan A2. Berarti min 2 kali A tambah 3 kali 2. Posisinya sama dengan 10B. Nah, ini kita bisa ambil yang senilai. Yang atas dulu berarti ya. Jadi 1 plus 4 kali 2 kan 8. Jadi A plus 8 posisinya sama dengan 10. Bisa kita pindah, berarti A-nya sama dengan 10 kurang 8. Sehingga kita punya untuk nilai A-nya adalah 2. Terus untuk yang bawahnya min 2A plus 3 kali 2, 6 sama dengan B. A-nya udah ada 2, kita bisa langsung ganti. Berarti min 2 kali 2 kita punya min 4 plus 6 sama dengan B. Berarti 2 adalah nilai dari B-nya. Nah, A dan B sudah dapat, kita bisa masukkan. Jadi 2 plus B-nya juga sama tadi 2. Berarti hasilnya kita punya 4. Nah, untuk yang nomor 10. Bentukan di nomor 10 ini ada penjumlahan dan perkalian. Sama prinsipnya. Kita coba rapihkan dulu penjumlahannya. Ingat ya, yang posisinya sama. Berarti min 1 tambah 4 kita punya 3. 4 tambah min 5 kita punya min 1. Min 2 tambah min 3 kita punya min 5. 3 tambah 2 kita punya 5. Nah, sebelah kanannya baris kali kolom. Berarti yang ini dulu nih. Nah, dengan yang bawah kalikan sama ya. 2 kali 2P berarti 4P min 1 tetap min 1. Terus kalau sudah ganti kolom yang belakang sekarang, berarti yang ini. Nah, ini kita punya 2 kali 1 tetap 2. Min 1 kali Q plus 1. Min 1 kali Q min Q. Min 1 kali min 1 min 1 kali plus 1 dapat min 1. Yang bawahnya kita stripkan saja, kenapa? Karena udah ada P dan udah ada Q ya. Berarti bisa langsung kita cari. Nah, dari sini kan kita dapat posisi yang sama. Yang kiri atas dengan yang kiri atas. Berarti 3 sama dengan 4P min 1. Min 1-nya pindah. Berarti 3 tambah 1. Kita punya 4. Ini perkalian, pindah kita bagi juga. Nah, dari sini dapat P-nya adalah 1. Terus yang kanan atas berarti yang ini dengan yang ini. Sama ya, kita buat min 1 sama dengan
2 min 1 berarti kan jadinya 1. Nah ini min Q. Sama kalau hurufnya minus, ini aja yang tukar tempat. Sehingga kita punya positif Q sama dengan 1 plus 1. Atau dapat ya Q-nya adalah 2. Nah P-nya udah, Q-nya sudah, bisa langsung dimasukkan ke pertanyaan. Jadi 1 tambah 2, kita dapat 3. Nah, oke, untuk yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini pun sama, ada penjumlahan dalam kurung. Maka ini dulu yang harus kita hitung. Berarti 4 plus 3A, kita gabung 4 plus 3A. Yang kanan berarti 1 plus 5, kita punya 6. 6 plus 1 kita punya 7. B plus 4 berarti kita gabung B plus 4. Kemudian nilainya ini sama dengan, nah ini sama ya, kita kalikan langsung saja. Baris kali kolom. Nah maka nanti naruhnya di kiri bagian atas. Berarti 2 kali 3 dulu, 6. Tambah 1 kali 1, 1. Dan ternyata ini kan ada nih. Jadi ini kita gunakan nanti. Terus kalau yang atas dikalikan dengan yang belakang, maka nanti taruhnya di atas dan bagian belakang. Tapi ini kan kalau kita lihat ini 6, maka ini nggak usah digunakan atau langsung di strip aja, karena tidak ada hurufnya sama sekali. Oke, jadi yang atas bagian depan udah, atas bagian belakang sudah. Sekarang bagian bawah dikali bagian kiri ini, kalau kita lihat nanti samanya dengan 7. Berarti ini nggak usah dicari juga. Kenapa? Karena nggak ada hurufnya. Jadi untuk menghemat waktu. Terus sekarang yang bawah, kalau kita kalikan dengan yang bagian belakang, ini posisinya nanti sama dengan B plus 4. Nah ini baru kita gunakan ya, karena kita butuh huruf B nya. Baru kita hitung. Berarti yang bawah kalikan dengan yang belakang. 5 kali 2 sama tahapannya. Kita punya 10. 4 kali 4 kita punya 16. Nah dari sini kita dapat untuk bentukannya. Berarti ini kalau 3-nya tetap ya, 3-nya dikalikan. 3 kali 4 plus 3A sama dengan ini tadi 6 plus 1 ya, berarti kita punya 7. Nah dari bentukan yang ini bisa kita sederhanakan dulu. Jadi 4 kali 3 12, ini 9A, jadi kali ke dalam sama dengan 7. Kalau kita mau mencari A nya berarti 12 nya pindah dulu, atau A nya dapat ya, 7 dikurang 12 berarti kan min 5, baru 9 nya pindah. Oke, ini adalah untuk nilai A nya. Kemudian kalau untuk nilai B nya sama, yang 3 tetap kita gunakan, dikali B plus 4 sama dengan, nah ini 10 tambah 16 kita punya 26. Ini kali ke dalam, 3 kali B, 3 kali 4 plus 12 sama dengan 26. 12 nya positif, pindahin dulu. Berarti 3B sama dengan 26 dikurang 12 ya. Atau dapat B nya adalah ini 14 per 3. Nah dari bentukannya bisa kita gabung A plus 3B. Berarti min 5 per 9 ditambah 3 kali B nya 14 per 3. Mau langsung dihitung boleh, samakan penyebut dulu juga boleh. Tapi kan kalau kita langsung coret ini bisa, tapi samain penyebut aja dulu ya. 9 sama 3 KPK nya berarti kan 9. Seperti biasa kita bagi dulu, 9 bagi 9 1, kalikan dengan minus 5, berarti tetap minus 5. Kemudian 9 dibagi 3, kita punya 3, kalikan dengan 3 kali 14. Oke, kita coba berarti 3 kali 3 dulu, kita punya 9 kali 14 dapat 126. Jadi 126 dikurang 5 dapat 121 per 9. Oke, ini untuk hasil nomor 11. Untuk yang nomor 12 ini pun sama, ada perkalian, berarti bisa kita sederhanakan dulu. Untuk perkaliannya ini baris
kali kolom. Nah ini kita gunakan ya karena ada huruf A dan B nya. Jadi cara mengalihkannya jangan lupa depan kali depan, berarti A kali 5 kita punya 5A, belakang kali belakang B kali 4 berarti kita punya 4B. Nah kemudian setelah dengan kolom yang depan, sekarang kita kalikan dengan kolom yang belakang. Berarti A kali min 2 kita punya 2A, B kali 3 kita punya 3B. Nah untuk yang bawahnya kita stripkan karena tidak kita gunakan. Loh kenapa? Karena AB ini juga udah ada AB. Nah berarti ingat kalau ada huruf yang sama bisa kita lakukan yang namanya eliminasi. Berarti kan dari bentukannya kita bisa eliminasi dua persamaan ya. Jadi 5A plus 4B sama dengan 2. Terus bawahnya min 2A plus 3B sama dengan 13. Oke, dari sini bisa kita hapus, mau A nya dulu boleh, B nya dulu boleh. Misal A nya dulu, berarti atasnya kali min 2, terus yang ini kan 5. Nah maka yang ini kita kalikan dengan 5. Oke, sekarang semua yang atas kalikan dulu dengan min 2. Berarti 5 kali min 2 kita punya min 10A. 4B kali min 2 berarti min 8B. 2 kali min 2 min 4. Terus yang bawah kali 5. Jadi min 2 kali 5 kita punya min 10A. 3 kali 5 kita punya plus 15B. 13 kali 5 kita punya 65. Nah dari sini bisa kita eliminasi, kita kurangkan. Min 10 habis. Min 8 kurang 15 berarti min 23B. Min 4 dikurang 65 min 69. Buat ngedapetin B nya min 69 dibagi min 23. Oke, kita punya untuk B nya adalah positif 3. Nah kalau sudah dapat salah satu huruf tinggal kita pilih untuk dimasukkan kembali. Misal kita masukkan ke persamaan yang atas. Jadi 5A plus 4B, B nya kan udah ada 3, langsung diganti aja sama dengan 2. Nah ini kita sederhanakan dulu. 4 kali 3 kita punya 12. 12 nya pindahkan. Jadi 5A sama dengan 2 dikurang 12. Atau dapat ya A nya min 10 bagi 5. Atau dapat A nya adalah min 2. Oke, yang diminta A plus B tinggal diganti. Jadi min 2 plus B nya adalah A 3. Sehingga dapat kita punya hasilnya adalah 1. Nah untuk yang nomor 13. Untuk nomor 13 ini pun sama ya konsepnya. Kita bisa kalikan dulu baris kali kolom. Berarti barisnya dapat yang ini. Kolomnya adalah X, Y. Oke. Kita buat berarti 3 kali X, 3X. Min 2 kali Y berarti kan min 2Y. Nah yang baris atas sudah, sekarang kita kalikan yang baris bawah ini. Berarti min 4 kali X plus 4 kali Y. Posisinya sama dengan 20. Nah dari sini muncul lagi ya persamaan dua variabel. Berarti kita samakan 3X min 2Y sama dengan 2. Terus bawahnya min 4X plus 4Y sama dengan 0. Nah supaya hilang, bebas mau menghapus X nya dulu boleh, Y nya dulu boleh. Misal yang dihapus adalah X nya dulu, berarti yang ini. Jadi atasnya dikali min 4, bawahnya kali silang, bawahnya kali 3. Nah dari bentukan yang ini semua yang atas dikalikan dengan min 4. Berarti 3 kali min 4 kita punya min 12X. Min 4 kali min 2 kita punya plus 8Y. 2 kali min 4 kita punya min 8. Oke, yang bawah kali 3, min 4 kali 3 kita punya min 12X. 4 kali 3 kita punya plus 12Y. Ini 0 kali 3 tetap ya 0. Kita bisa eliminasi, kita kurangkan karena X nya sama habis. Sekarang untuk Y nya min 8 dikurang 12. 8 dikurang 12 berarti kan min 4Y. Min 8 kurang 0 berarti min 8. Berarti Y nya min 8 bagi min 4.
sehingga kita punya Y-nya 2. Nah, tahapannya sama. Pilih salah satu persamaan kembali agar kita mendapatkan nilai Y-nya. Misal kita masukkan ke persamaan yang atas. Jadi 3X min 2Y. Y-nya langsung diganti ya, karena sebelumnya sudah kita hitung, yaitu 2. Nah, sama dengan 2. 2 kali min 2 kita punya min 4. Min 4 nya pindahkan langsung, berarti 3X sama dengan 2 tambah 4, kita punya 6. Nah, untuk X nya tinggal dibagi 6 bagi 3, kita punya untuk X nya adalah 2. X dan Y nya sudah dapat, yang diminta adalah X plus 2Y. Oke, bisa langsung kita ganti. X nya adalah 2 plus 2Y. 2 kali Y nya adalah 2, berarti 2 plus 4 ya, dapat 6. Oke, untuk yang nomor 14. Nah, untuk operasi nomor 14 ini prinsipnya sama, ada bentuk perkalian dulu. Nah, maka ini harus kita rapihkan. Ini baris, kita kalikan dengan kolom. Dan kalau kita lihat ya, ini kan PQRS ya, ada di semua elemen atau semua angka. Berarti kesimpulannya apa? Kita harus menghitung semuanya. Berarti dimulai dari perkalian yang bagian kiri atas. Tahap mengalihkan sama, depan kali depan, jadi min 1 kali 1, kita punya 1. Tengah kali tengah, 2 kali 1, kita punya 2. Belakang kali belakang, berarti 0 kali 2, kita punya 0. Oke, kita kalikan sekarang dengan kolom yang belakang. Berarti yang ini sama tahapannya. Min 1 kali 1, kita punya min 1. 2 kali 0, kita punya 0. 0 kali 0, kita punya 0. Nah, kemudian giliran yang baris bawahnya. Oke, baris bawahnya berarti yang ini. Kita bisa kalikan dulu. 3 min 1, 2, kita kalikan dengan min 1, 1, 2. Sama ya, depan kali depan, berarti 3 kali min 1, kita punya min 3. Tengah kali tengah, berarti min 1 kali 1, min 1. Belakang kali belakang, 2 kali 2, 4. Ya, sekarang dengan kolom yang belakangnya. Berarti 3 min 1, 2 dikalikan dengan 1, 0, 1. 3 kali 1, kita punya 3, min 1 kali 0, kita punya 0, 2 kali 1, tetap ya hasilnya 2. Ditambah dengan ini P, R, Q, S. Nah, posisinya ini sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, oke, matriksnya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 1 tambah 2 tambah 0 berarti kita punya 3. Langsung ditambah dengan P. Ingat kalau penjumlahan tadi yang posisinya seletak. Terus yang kanan min 1 tambah 0 tambah 0 tetap min 1 tambah belakangnya atau Q-nya. Terus yang kiri bawah min 3 min 1 min 4 tambah 4 berarti kita punya 0 ditambahin R. Terus yang kanan 3 tambah 2 5 ditambahin sama S. Posisinya 1 0 0 1. Nah, ini baru ya kita punya 3 plus P sama dengan 1. Berarti kan pindahin dulu. Jadi P-nya adalah 1 min 3. Berarti P-nya adalah min 2. Terus min 1 plus Q sama dengan 0. Berarti min 1-nya pindah. Jadi Q-nya dapat 0 tambah 1. Q-nya dapat positif 1. Terus yang bawahnya 0 plus R berarti langsung saja sama dengan 0. 0 tambah R tetap ya R. Jadi R-nya adalah 0. Terus 5 plus S sama dengan 1. Pindahin berarti 5-nya. Sehingga S-nya adalah 1 dikurang 5. Berarti S-nya adalah min 4. Oke, PQRS sudah dapat, tinggal dimasukkan. Min 2 plus 1 plus 0 plus min 4. Berarti kita punya min 5. Oke, untuk yang 15 ini konsepnya sama, ada perkalian dan ada pengurangan. Jadi kita rapihkan dulu perkaliannya, baris. Kita kalikan kolom seperti biasa. Oke, jadi kita punya
1 kali C tetap ya 1C, 2 kali 3C berarti kita punya plus 6C. Sekarang dengan kolom yang belakang berarti 1 kali A kita punya 1A, 2 kali 2A kita punya 4A. Nah, kalau sudah untuk yang bawahnya ini untuk memastikan, jadi tetap kita hitung saja min 23 3 kali C 3C berarti sama tahapannya depan kali depan min 2 kali C gabung min 2C, 3 kali 3C kita punya 9C. Kemudian dengan yang belakang min 2 dengan A kita punya min 2A, 3 dengan 2A kita punya 6A. Nah posisinya ini sama dengan, ingat ini pengurangan berarti yang posisinya sama, jadi 8 dikurang A, 8 dikurang 1A berarti kita punya 7A. 4 dikurang min 6 jadi kita punya 10. 16 dikurang 2 berarti kita punya 14B. 9C dikurang 5C berarti kita punya 4C. Oke. Nah dari sini tadi ya yang posisinya sama, ini 1 tambah 6C kita punya langsung boleh 1 ditambah 6C. 1C tambah 6C berarti kan 7C sama dengan 7A. 7 nya sama coret, kalau perkalian sama boleh dicoret kanan kiri, berarti C nya adalah A, tapi kita nggak tahu berapa C berapa A, jadi kita ambil nilai yang lain dulu. Oke, yang ini yang kanan atas berarti A tambah 4A, 1A tambah 4A berarti 5A, posisinya sama dengan 10. Berarti A nya dapat ya, 10 bagi 5 kita punya A nya 2. Nah A nya udah dapat 2, kembalikan ke bentuk sebelumnya, jadi C sama dengan A atau C nya juga sama ya, yaitu 2. Oke, sekarang tinggal yang B nya, berarti yang ini kiri bawah dengan yang kiri bawah. Min 2 plus 9C berarti kan 7C, posisinya sama dengan 14B. C nya udah ada, bisa langsung diganti. 7 kali 2 sama dengan 14 kali B. Ini 14, ini perkalian 14 nya pindah dibagi 14, berarti B nya dapat ya, yaitu 1. Nah ABC tinggal kita masukkan, berarti A nya kita punya 2 plus B nya 1 plus C nya 2 berarti kita punya 5. Oke, untuk yang nomor 16 ini sejenis, berarti yang kita hitung adalah yang bentuk penjumlahannya terlebih dahulu. Jadi A plus 2 gabung ya, kalau penjumlahan angka sama huruf jadi A plus 2. Terus 4 plus B sama gabung kalau angka dengan huruf jadi 4 plus B. Min 1 plus D sama gabung angka dengan huruf jadi min 1 plus D. Terus yang kanan bawah sama ya, C plus min 3 jadi langsung C min 3. Nah ini perkalian matriksnya sama kayak tadi, kita rapikan. Yang atas kali yang depan, jadi 1 kali 0 kita punya 0, min 3 kali 1 kita punya min 3. Oke, sekarang kolom yang belakangnya berarti 1 min 3 dengan 1 0 sama tahapannya, depan kali depan, 1 kali 1 1, min 3 kali 0 kita punya 0. Oke, sekarang dengan bentuk yang bawahnya berarti 34 dengan 01 sama ya, depan kali depan, 3 kali 0 0, 4 kali 1 4. Nah kalau udah, sekarang dengan yang bawahnya 3 kali 1 3, 4 kali 0 dapat 0. Oke, ini kita rapikan, A plus 2 min 1 plus D, kemudian ini 4 plus B, C min 3. Nah ini min 3 4 1 3. Nah dari bentukan posisi yang sama terlebih dahulu, berarti yang kiri atas ya, yaitu A plus 2 dengan kiri atas min 3. Berarti dari sini dapat A nya adalah min 3 kurang 2, berarti dapat A nya min 5. Terus yang kanan atas berarti 4 plus B sama dengan 1. Nah dari sini
Dapat ya, B-nya 1 dikurang 4 berarti min 3. Yang kiri bawah, min 1 plus D sama dengan 4. Berarti D-nya 4 tambah 1, kita punya 5. Yang kanan bawah, berarti C min 3 sama dengan ini 3 plus 0. Ini sama dengan yang bawah ya, berarti C min 3 sama dengan 3. Pindahkan, berarti C-nya 3 tambah 3, 6. Oke, A, B, C, D-nya sudah lengkap. Bisa langsung kita masukkan. Berarti min 5 tambah min 3 tambah 6 tambah 5. Berarti kita punya hasilnya adalah positif 3. Oke, untuk yang nomor 17. 17 ini ingat ada transposnya terlebih dahulu. Berarti kan kalau kita cari B dikurang A-nya ya, B-nya X plus Y 2, 3, Y dikurang A. Nah, A-nya 2, 1, min 1, 4. Sama dengan C transpos. Ingat, transpos itu merubah baris jadi kolom. Artinya jika awalnya ke samping, nulisnya nggak ke samping lagi, tapi jadi ke bawah. Jadi 72-nya sekarang ke bawah. 31-nya sama ya, nggak ke samping tapi jadi ke bawah. Nah, ini dihitung seperti biasa saja. Berarti ingat ya, kalau pengurangan yang posisinya sama. Jadi X plus Y dikurang 2. Ini kanan nggak dibutuhkan ya, karena nggak ada huruf sama sekali. Yang kiri bawah, ini juga nggak ada huruf sama sekali, jadi kita stripkan saja. Nah, yang kanan bawah, berarti Y min 4. Baru sebelah kanannya kita rapikan juga 7, ini tidak kita gunakan. Nah, dari sini kita punya persamaan X plus Y min 2 sama dengan 7. Pindahkan, berarti X plus Y sama dengan 7 tambah 2, berarti kita punya 9. Oke, sekarang yang kanan bawah, Y min 4 sama dengan 1. Nah, ini min 4-nya pindah ya, jadi 1 tambah 4 kita punya Y-nya adalah 5. Jika sudah, nah masukkan ke sini. Berarti X plus 5 sama dengan 9. Pindahkan 9-nya, jadi X sama dengan 9 dikurang 5. Kita punya X-nya adalah 4. Masukkan X kali Y, berarti 4 kali 5, dapat hasilnya 20. Oke, untuk yang